Banyak yang berpikir bahwa taktik yang Sinteyong gunakan saat lawan Kuwait sama dengan di Piala AFF. Padahal meski sama-sama bermain dengan 3 bek tengah, tetapi cara kerjanya berbeda. Lalu apa saja perbedaannya dan bagaimana perbedaan ini menghentikan Kuwait? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai akhir. Lavicka sedikit mengubah formasi ke 4-4-2. Meskipun begitu, komposisi pemain utama tidak banyak berubah. Fahad Mahmud dan Fahad Al-Haijari masih dipercaya di jantung pertahanan. Sementara di tengah, Fahad Al-Ansari kini diduetkan dengan Talal. Yang menakutkan di lini depan, Bader dan Yusef, dua mesin gol Kuwait, langsung diduetkan sejak awal pertandingan. Kini Sinteyong gunakan formasi 3-4-3. Elkan melengkapi komposisi bek tengah bersama Rizky dan Fahrudin. Untuk wingback, Asnawi yang baru sembuh tidak dipaksakan main sehingga posisinya digantikan Rahmat. Di tengah kini Maklok ditemani Ricky Kambuaya. Sementara di depan, Sadil dan Irfan mengapit Tili Pali yang dimainkan sebagai false nine. Di atas kertas, Kuwait bermain dengan 4-4-2. Tetapi di atas lapangan, mereka condong memainkan 4-2-3-1 saat menyerang. Itu bisa terjadi karena Bader Al-Mutawa banyak bermain lebih dalam ke lini tengah. Ia tidak bermain sebagai penyerang tetapi gelandang serang. Peran Bader inilah yang sulit diantisipasi pemain Indonesia. Ia banyak berpindah posisi sehingga sulit dikawal. Terkadang ia ada di tengah kanan, tengah kiri, bahkan tengah dalam. Gol Kuwait pun adalah hasil kreasi Bader. Ia muncul dari tengah dalam dan melakukan crossing yang dijadikan gol oleh Yusef Nasser. Bila Bader adalah jembatan serangan, maka eksekusi serangan banyak dibebankan pada pemain-pemain sayap. Saat menyerang, bek kanan dan kiri maju untuk menjadi opsi tambahan di setiap sisi. Sebagai gantinya, dua gelandang akan dipertahankan untuk bermain lebih belakang. Untungnya dengan formasi 3-4-3, formasi di belakang bisa menjadi 5 bek karena dua wingback bermain lebih dalam. Situasi ini mempermudah pemain Indonesia untuk mengantisipasi serangan sayap Kuwait. Karena 5 pemain Kuwait yang melebar dihadapi juga 5 pemain Indonesia. Contohnya pada gambar ini. Ini bukan kali pertama Sinteyong bermain dengan 3 bek dan 2 gelandang. Tetapi yang ditampilkannya kali ini berbeda. Bila dulu formulanya adalah Dewangga, Rizky, dan Fahrudin, kini Rizky, Fahrudin, dan Elkan. Sisi positifnya mereka jarang maju ke lini tengah sehingga formasi pertahanan ajak dan disiplin. Namun negatifnya lini tengah kurang dukungan. Meski dua gelandang lazim digunakan dalam formasi 3 bek, tapi pada prakteknya salah satu bek akan maju ke lini tengah saat build up dilakukan. Misalnya yang dilakukan Rudiger di Chelsea. Nah, sewaktu di AFF itu dilakukan Dewangga. Ia sering maju sampai lini tengah untuk membantu build up. Itu membuat Kambuaya bisa dengan tenang maju ke depan. Kini beban tersebut benar-benar Sinteyong berikan pada dua gelandang saja. Selain menyusun build up di belakang, Klok dan Kambuaya harus segera maju ke depan saat kesempatan datang. Situasi ini membuat mereka dimainkan sebagai box-to-box midfielder atau dalam istilah saya gelandang jamak. Artinya gelandang yang bermain di sejumlah posisi di lini tengah. Sebagai contoh, lihatlah gambar ini. Tak ada bek tengah yang maju ke lini tengah. Tanggung jawab build up serangan benar-benar di pundak Klok dan Kambuaya. Namun di kesempatan lain saat bola sudah di pertahanan lawan, Klok dan Kambuaya harus juga membantu menciptakan peluang. Misalnya pada cuplikan ini. Setelah membangun build up di belakang, ia ada di dekat kotak penalti, menerima umpan dan melakukan tendangan. Nah, seperti itulah tugas seorang gelandang jamak.
Untuk wingback, Sinteyong tetap mengagresifkan kedua wingback. Pratama dan Rahmat banyak maju ke depan untuk membantu serangan. Contohnya pada gol pertama dan kedua. Rahmat berada jauh dari lini belakang dan ada di sekitar kotak penalti. Bahkan di gol kedua, umpan Rahmat adalah pemicu awal kemelut di pertahanan Kuwait. Taktik ini seolah sama dengan Kuwait padahal berbeda. Bedanya terdapat pada jenis crossing yang dilakukan. Bila Kuwait dominan dengan crossing ke kepala, Indonesia dominan dengan crossing ke kaki. Itu dilakukan karena di sepanjang babak pertama, Indonesia tidak bermain dengan penyerang murni. Hanya Dili Pali yang sering di kotak penalti, maka umpan pun banyak diarahkan pada kaki. Rahmat Irianto bisa dibilang adalah man of the match di laga ini. Penetrasinya menghasilkan penalti dan golnya di babak kedua memastikan comeback Indonesia. Di luar Rahmat, terdapat nama lain yang patut dikedepankan yaitu Rizky Ridho. Ia menjadi pemain terbanyak yang melakukan sapuan bola baik bola datar atau lambung. Permainan perkasanya di pertahanan membuat banyak crossing Kuwait bisa diatasi. Di laga selanjutnya, Indonesia akan melawan Yordania pada Minggu 12 Juni. Sama-sama tim Timur Tengah, Yordania diprediksi akan bermain dengan banyak crossing untuk memaksimalkan tinggi badan penyerangnya. Nah, di laga ini, Kuwait terlalu banyak melakukan crossing ke kotak penalti. Ini patut dikurangi dengan lebih banyak membatasi ruang pemain-pemain sayap lawan. Sebab meskipun kita punya 3 bek tinggi, tetapi bila terlalu sering potensi terjadinya gol semakin tinggi. Oke sobat semua, dapat disimpulkan 5 bek Indonesia mampu membendung permainan melebar Kuwait. Sebaliknya, serangan mampu dioptimalkan dengan baik. Meskipun kesempatan tidak banyak, tetapi 2 gol berhasil diciptakan Indonesia. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!